Shalom saudaraku, terima kasih sudah hadir kembali untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Alkitab menginformasikan kepada kita, orang yang percaya Yesus itu sebenarnya digolongkan di dalam 3 golongan. Jadi orang yang percaya Yesus tidak sama semuanya. Ya, ada 3 golongan orang yang percaya Yesus ini. Yang pertama adalah golongan hamba. Yang kedua adalah golongan murid, dan yang ketiga adalah golongan anak Allah. Orang percaya yang di dalam golongan hamba ini, karakteristiknya adalah dia ketika melakukan apapun itu masih mengharapkan imbalan. Ya, di samping itu orang yang masih berposisi hamba ini juga masih mempunyai peluang atau keinginan di hatinya untuk melakukan kecurangan, juga masih punya peluang kemungkinan di hatinya melakukan keegoisan. Oleh karenanya, kalau kita masih ada di posisi hamba ini, ada baiknya kita harus berusaha lebih sungguh-sungguh lagi belajar firman Tuhan supaya kita boleh pindah kepada level murid. Karena level hamba ini bukannya level yang akan tersingkir, tetapi level hamba ini level yang rentan. Ya, antara keinginan orang percaya ini melakukan kebenaran firman Tuhan dan juga terhadap keinginan hatinya, ya, yang dia masih menginginkan hal-hal yang masih bersifat kenyamanan di dalam hidupnya. Ya, tapi hamba juga ini bisa hamba yang sangat baik gitu. Ya, Yesus sendiri kan disebut sebagai hamba Allah, tetapi dia merupakan hamba yang baik, yang setia. Sama seperti yang kalau kita di Matius 25 ayat 20 dan 21. Ya, di situ ada suatu contoh. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah laba 5 talenta." Ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Jadi orang percaya yang masih golongan hamba ini juga sebenarnya orang yang diselamatkan gitu. Cuma rentan saudaraku. Karena hamba ini kan kalau digambarkan di dalam Alkitab itu adalah orang upahan juga. Jadi dia melakukan suatu pekerjaan dengan menerima upah. Nah, jangan dikira seorang hamba ini hanyalah kepada orang-orang percaya mula-mula. Ada pula hamba Tuhan yang sudah memiliki misalnya jabatan sebagai pendeta, tetapi mentalitasnya mentalitas hamba. Karena melakukan apa-apa itu masih menginginkan suatu imbalan, ya, masih pamrih begitu. Di samping itu, seorang hamba juga masih rentan untuk dia bisa bermain curang, saudara, ya, mencurangi. Nah, bisa juga dia masih bisa terjebak kepada sifat yang egois. Ya, ini karakteristik seorang hamba. Maka ada baiknya kalau kita mengamat-amati kehidupan kerohanian kita masih mempunyai karakter hamba ini, kita sungguh-sungguh lagi belajar supaya kita bisa pindah dari golongan hamba ini ke golongan murid. Artinya kita bisa semakin memperkokoh keimanan kita di dalam Tuhan Yesus, saudaraku. Karena golongan hamba ini memang golongan yang rentan. Kalau dia dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya dengan kesungguhan, dia bisa menjadi seorang hamba yang baik dan setia. Tetapi itu tadi, di golongan ini masih ada keinginan di hati seorang hamba ini untuk setiap kali dia melakukan apa-apa, dia menginginkan suatu imbalan. Maka kalau ada orang yang masih setiap kali berdoa, komplain kepada Tuhan, ya, dia masih berdoa untuk minta ini dan minta itu, inilah tipe orang hamba, saudara.
Ya, ciri-ciri hamba kan begitu. Dia akan komplain kepada Tuhan bahwa dirinya sudah melakukan ini dan itu, dan apa yang diharapkan belum dia terima. Komplain dia kepada Tuhan. Ini ciri-ciri seorang hamba. Maka sekali lagi, orang yang masih dalam golongan hamba ini memang rentan, ya. Maka ada baiknya kalau kita mendapati diri kita masih golongan hamba, sungguh-sungguhlah kita belajar firman Tuhan, ya, supaya kita bisa pindah dari golongan hamba ini kepada golongan yang di atasnya, yaitu golongan murid. Nah, golongan murid, ya, golongan murid ini sudah lebih baik kondisinya, ya. Seorang murid itu sudah menanggalkan kepentingan dirinya sendiri, ya, untuk berkorban mencari jiwa. Nah, kalau kita mendengar kata murid, saudara, di dalam Alkitab itu kata murid bukan menggunakan kata student, saudara. Jadi murid yang ada di dalam kata murid yang ada di dalam Alkitab ini, saudara, itu bukanlah seperti murid di sekolahan, ya. Bukanlah murid yang berada di lembaga pendidikan, ya, yang belajar kepada seorang guru. Bukan seperti itu. Murid di dalam Alkitab itu menggunakan kata disciple, ya, disciple, yang artinya pengikut, ya, pengikut seumur hidup yang berbakti mengikuti seorang guru, ya, mengikuti ajaran atau doktrin yang diajarkan oleh gurunya itu. Jadi murid di dalam Alkitab itu bukan menggunakan kata student, tetapi disciple, saudaraku, yang pengertiannya adalah dia menjadi murid dari seseorang seumur hidup. Dia membaktikan diri kepada gurunya itu, ya. Dia belajar sungguh-sungguh ajaran dan doktrin dari gurunya itu. Tidak pernah ganti guru. Hanya satu guru itu, dan itu yang dia setiakan, ya, dia setiakan hatinya. Jadi kata murid di dalam Alkitab itu pengertiannya, saudara. Nah, seorang murid itu keadaan atau karakter dirinya, dia sudah mampu untuk menanggalkan kepentingan pribadinya dan bekerja untuk Tuhan Yesus tanpa pamrih. Misalnya seperti di Matius 8 ayat 21. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, ya, jadi ada salah seorang murid Yesus berkata kepada Yesus, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Saudara perhatikan kematian seorang ayah, ya, dia meminta izin kepada Tuhan untuk menguburkan ayahnya. Ini kan sangat pribadi sekali, ya, ada kepentingan emosional di sana. Tetapi Yesus menolak, ya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Ini sebenarnya menggambarkan kalau kita mau menjadi murid Yesus, kita sudah harus menanggalkan segala kepentingan diri kita, ya, segala kenyamanan diri kita, dan siap berkorban untuk menjangkau jiwa-jiwa. Maka di dalam Matius 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12-nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saudara perhatikan, kuasa itu diberikan hanya kepada murid, ya. Kenapa diberikan? Karena memang murid akan ditugaskan untuk menjangkau jiwa-jiwa, ya. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka, ya. Jadi murid akan menerima kuasa. Untuk apa kuasa itu? Untuk pelayanan, mencari menjangkau jiwa-jiwa, ya. Diberikan kuasa seperti mengusir roh-roh jahat, ya, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ya, kita baca lagi, saudara, Matius 10 di ayat 5.
Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Perhatikan saudara, di situ dikatakan diutus. Maka seorang murid ini atau orang yang sudah masuk dalam golongan murid ini, itulah orang-orang yang sudah diutus untuk ke tempat-tempat di mana artinya menjangkau jiwa, ya, untuk diselamatkan. Dan mereka dipesan oleh Tuhan Yesus, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Jadi seorang murid, ya, golongan murid ini adalah sekali lagi mereka sudah harus menanggalkan kepentingan pribadi mereka. Ya, kalau ciri-ciri seperti ini ada di dalam diri saudara, maka puji Tuhan, ternyata saudara sudah merupakan golongan murid. Karena seorang murid memang harus menanggalkan kepentingan pribadinya demi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ya. Lanjut kita baca lagi, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara lihat, ya, diutus pergi kepada domba-domba yang hilang. Ini yang saya katakan tadi. Jadi golongan murid ini adalah orang yang sudah siap lahir batin. Dia tidak lagi tergantung atau memiliki kepentingan pribadi, tetapi dia sudah memberikan hidupnya bagi Yesus untuk dipakai menjangkau jiwa-jiwa. Ya, selanjutnya dikatakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Itu saudara yang saya katakan tadi, ya, mencari jiwa-jiwa. Ya, karena kerajaan sorga sudah dekat, kita harus mendapatkan jiwa sebanyak-banyaknya. Dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah memiliki golongan murid, ya. Jadi orang yang sudah memiliki golongan murid ini, mereka sudah mampu melepaskan kepentingan pribadinya demi untuk menjangkau jiwa. Ya, selanjutnya, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara perhatikan kalimatnya itu, ya. Kamu sudah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi jangan kita mengharapkan ketika kita melakukan pelayanan, ya, kemudian kita memasang tarif, ya. Kalau ada yang mau memberkati pelayanan kita, itu puji Tuhan, ya. Kita tidak meminta, tapi Tuhan menggerakkan hati orang untuk memberkati pelayanan kita. Dan kita tidak boleh menolak pemberian itu. Kenapa tidak boleh menolak? Karena Tuhan sedang mengajari juga yang memberi itu untuk mempunyai hati yang memberi. Ya, kalau kita menolak berarti kita menutup pintu bagi orang ini untuk mempraktekkan firman Tuhan, yaitu untuk memberi kepada orang yang membutuhkan. Jadi kita sudah diberikan kuasa begitu rupa oleh Tuhan sebagai murid, ya, dan orang yang masuk kepada golongan murid ini memang adalah orang-orang yang sudah mampu meninggalkan atau menanggalkan keinginan pribadinya atau kepentingan pribadinya. Ya, selanjutnya, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Saudara lihat, ini menggambarkan memang kita hanya membawa tubuh, roh, dan jiwa kita, saudaraku. Kenapa begini? Supaya tidak kita terkontaminasi. Maka Tuhan Yesus berpesan seperti ini. Maksudnya adalah, kalau kita membawa emas, perak, atau tembaga, ini kan bisa menjadi faktor yang menghalangi pelayan kita. Karena harta benda itu bisa menjadi suatu kesombongan bagi kita. Ya, bisa juga menjadi suatu godaan. Ya, karena kita memiliki uang misalnya. Ya, kita ingin belanja ini dan itu, ya, kita mempunyai rencana yang di luar daripada konteks pelayanan itu sendiri, saudara. Ya, maka dibilang oleh Tuhan Yesus, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Di sini Tuhan Yesus mau katakan, seorang murid, ya,
memang sudah betul-betul tidak lagi memiliki keinginan atau kepentingan terhadap dirinya sendiri. Ya, dia sungguh percaya bahwa ketika dia melakukan pekerjaan pemberitaan firman Tuhan, penginjilan, menjangkau jiwa-jiwa, maka Tuhan Yesus pasti akan memelihara kehidupannya. Ya, Tuhan Yesus pasti akan memelihara kehidupannya. Jadi banyak yang disampaikan yang terkait dengan keperluan-keperluan sehari-hari ini, saudaraku. Ya, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Bayangkan, saudara. Ya, janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Ya kan? Di zaman itu hal-hal seperti ini sangat penting bagi seseorang, saudara. Ya, jadi kalau hari ini ada orang yang masih melekat di dalam dirinya, ya, pengen berbusana yang mahal, ya kan? Pengen punya sepatu yang mahal, ya kan? Pengen tahta, dihormati, disegani, tapi dia mengaku dia adalah murid Yesus. Itu omong kosong, saudara. Ya, seorang murid tidak mempunyai kepentingan apa-apa lagi terhadap dunia ini. Kepentingannya hanya satu, mencari jiwa, menjangkau jiwa. Ya, saudaraku. Selanjutnya, bila kamu masuk ke kota dan desa, ya, apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Ya. Kalau sekarang, saudaraku, cari hotel, ya, yang mahal lagi hotelnya, ya. Di sini Tuhan Yesus bilang, nginap aja, ya, di mana tempat orang bersedia menampung kamu, ya kan? Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Ya, bukan cari hotel, saudara. Kalau sekarang cari hotel, ya kan? Kalau panitia undang, wah, hotelnya bintang 5 ini, ya kan? Ada persyaratan mungkin seperti itu, mungkin, saudara, ya. Selanjutnya, apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadanya. Nah, ini adalah kriteria paling dasar yang Tuhan titipkan kepada seorang murid, bahwa engkau tidak usah ngotot marah-marah kepada orang yang tidak mau mendengarkan salam kamu atau pemberitaan Injil kamu. Ya kan? Dimulai dari salam aja. Ketika kamu memberi salam, orang itu tidak mau menerimanya, ya sudah, gitu kan? Karena keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma, gitu loh. Dan apakah manusia itu tidak membutuhkan keselamatan? Kalau baginya keselamatan itu tidak penting dan dia menolak, kita mau bilang apa, saudaraku? Ya kan? Maka dikatakan di sini, jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Jadi kita nggak usahlah marah-marah, emosional, ngotot, ya kan? Karena Tuhan sudah berpesan seperti ini, yang paling dasar banget, ya kan? Mulai dari cara kita memberi salam, kita bisa lihat orang itu. Dia terbuka nggak hatinya untuk menerima kabar sukacita, kabar keselamatan ini. Selanjutnya, dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Perhatikan, saudara, seperti yang saya katakan tadi, bagi seorang murid memang dia mempunyai beban tanggung jawab untuk menjangkau jiwa, mencari jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Tetapi Tuhan juga berpesan, nggak usah ngotot, ya kan? Kalau orang itu tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, ya sudah, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Ini penting bagi kita yang melakukan tugas penginjilan. Gak usah ngotot, gak usah marah, saudaraku. Ya, keselamatan itu anugerah diberikan dengan cuma-cuma, maka kita jadi manusia harus bertanya pada diri kita, engkau membutuhkan keselamatan atau tidak? Kalau butuh keselamatan, ya engkau harus terima apa yang sudah Tuhan sediakan. Engkau tidak bisa menciptakan keselamatan bagi dirimu selain menerima anugerah keselamatan yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Selanjutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ya, yang terkait orang-orang yang menolak pemberitaan keselamatan tersebut.
Nah, penting sekali bagi seorang murid. Lagi yang paling utama adalah seorang dapat dikatakan muridnya Yesus kalau dia sudah masuk kepada level di mana dia mengikatkan diri, ya, menjadi murid yang belajar kepada Yesus, ya, seumur hidup. Bukan cuma belajar tapi berbakti. Berbakti itu seperti apa? Ya, pergi mencari jiwa itu termasuk berbakti. Ya kan? Dia betul-betul sungguh-sungguh mendalami segala ajaran dan doktrin dari guru yang agung itu, ya, Yesus Kristus. Tidak mencela-mencela, saudaraku, ya, belajar iman tapi juga masih mempunyai pemikiran-pemikiran yang bersifat duniawi, ya, tidak seperti itu. Selanjutnya yang paling terkenal di sini adalah Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perhatikan firman Tuhan ini, saudara. Di sini memang Tuhan sangat mengharapkan kita semua masuk kepada level murid ini, saudara. Oleh karena itu, jikalau hari ini karaktermu masih karakter hamba, cepat-cepatlah saudara untuk bangkit dan masuk kepada golongan murid ini, saudara. Ya, Tuhan Yesus mengharapkan semua orang yang begitu percaya Yesus masih menjadi hamba, cepat-cepat untuk menjadi murid. Ya, bukannya hamba itu tidak diselamatkan, tetapi terlalu rentan saudara menjadi hamba terlalu lama, saudaraku. Karena di posisi hamba itu keinginan dagingmu itu masih ada, ya kan? Engkau sewaktu-waktu bisa menjadi hamba yang setia, tetapi juga bisa tergoda untuk menjadi hamba yang tidak setia. Ya, bisa menjadi hamba dosa, bukan lagi hamba Kristus. Nah, selanjutnya kita akan bicara sedikit mengenai anak Allah, ya. Jadi kamu, ini Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Nah, kalau sudah menjadi golongan anak, kita ini sudah menjadi ahli waris Allah, ya kan? Kita bukan lagi hamba, sudah menjadi anak Allah. Artinya, saudara, selama kita masih berperilaku seperti hamba, saudara, kita ini masih belum menjadi anak Allah, saudara. Ya, makanya sangat rentan sekali kalau karakter kita ini masih karakter hamba, yang sudah saya berkali-kali sampaikan tadi. Rentan memang, saudaraku. Ya, firman Tuhan yang barusan kita dengar ini mengatakan, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Artinya kalau kita masih hamba, ya kita bukan anak. Selanjutnya dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak iblis. Ya, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ini sederhana, saudaraku, tetapi jangan sampai saudara tidak memperhatikannya. Tuhan memberikan petunjuk kepada kita, tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, artinya dari iblis. Ya, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya, orang yang tidak mengasihi saudaranya, ya ini bukan anak-anak Allah, saudaraku. Dia adalah anak-anak iblis. Jadi kita jangan lagi pura-pura tidak tahu, ya kan? Atau masa bodoh, bahaya, saudaraku. Ada 3 golongan sekarang sudah saudara dengar. Di mana posisi saudara? Di golongan manakah saudara berada hari ini? Ya, kita jangan main-main lagi. Ya, Tuhan serius dengan kehidupan kita. Bukan cuma terhadap kehidupan kita. Tuhan serius dengan keselamatan kita. Oleh karenanya, saudaraku, setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu berarah
akan berujung kepada keselamatan jikalau kita melakukan setia. Ya, Tuhan tidak memberikan kepada kita firman untuk berfoya-foya di dunia. Tuhan serius dengan kehidupan kita, tetapi Tuhan lebih serius dengan keselamatan kita. Oleh karenanya setiap firman Tuhan itu selalu akan berujung kepada keselamatan bagi setiap orang yang mau melakukannya dengan setia. Jadi demikian saudara pemberitaan firman Tuhan kali ini terkait 3 golongan orang percaya, ya, golongan hamba, golongan murid, dan golongan anak Allah. Kiranya pemberitaan firman Tuhan kali ini memberkati saudara, dan kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.